Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Haripunya Lestari dengan NIM 2006091017 dari kelas 1A Prodi D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran mengenai anatomi dan fisiologi pada panggul wanita serta mekanisme persalinan normal. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yang mengenai anatomi dan fisiologi dari panggul. Nah, panggul atau pelvis dibentuk oleh dua bagian, yakni bagian yang lunak dan bagian yang keras. Bagian yang lunak dari panggul disusun oleh otot dan ligamen, sedangkan bagian yang keras disusun oleh tulang-tulang panggul. Nah, bagian keras dari panggul ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni ada yang namanya pelvis mayor atau panggul besar dan pelvis minor atau panggul kecil. Nah, pelvis mayor atau panggul besar ini dibentuk lagi oleh 4 buah tulang, yakni 2 buah tulang pangkal paha atau os coccyx, 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 buah tulang tungging atau os coccygeus. Nah, bagian dari pelvis mayor, yakni tulang pangkal paha, terbagi lagi menjadi 3 buah tulang, di mana ketiga buah tulang itu dipisahkan oleh yang namanya acetabulum. Nah, dari acetabulum ke atas disebut dengan tulang usus atau os ilium. Dari acetabulum ke bawah disebut dengan tulang duduk atau os ischium, dan dari acetabulum ke depan disebut dengan tulang kemaluan atau os pubis. Bagian dari tulang usus yang mengalami penebalan disebut dengan crista iliaca, sedangkan bagian menonjol pada crista iliaca disebut dengan spina iliaca anterior superior. Selanjutnya, pada bagian bawah dari spina iliaca posterior inferior, itu di sebelah sini nih, terdapat cekungan yang disebut dengan incisura ischiadica mayor. Selanjutnya kita akan beralih ke os ischium atau tulang duduk sebelah sini. Nah, pada bagian belakang dari os ischium terdapat tonjolan. Tonjolannya, di mana tonjolan ini disebut dengan spina ischiadica, yakni bagian yang memisahkan antara incisura mayor dan incisura minor. Pada bagian bawah dari os ischium terdapat bagian tebal yang disebut dengan tuber ischiadicum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tulang kemaluan atau os pubis. Di bagian tengah dari tulang kemaluan atau os pubis terdapat yang namanya simfisis pubis. Di antara tulang duduk dan tulang kemaluan terdapat lubang atau bolongan seperti ini yang disebut dengan foramen obturatum. Ini yang memisahkan antara tulang duduk dan tulang kemaluan. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis. Sedangkan tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang kelangkang atau os sacrum. Nah, tulang kelangkang atau os sacrum ini merupakan tulang yang terletak di bagian belakang di antara kedua tulang pangkal paha. Nah, os sacrum terdiri dari 5 ruas tulang yang lebar di atas dan meruncing ke bawah atau membentuk segitiga terbalik. Nah, bagian atas dari os sacrum yang mengalami penebalan disebut dengan promontorium. Dan yang terakhir ada yang namanya tulang tungging atau os coccygeus. Nah, os coccygeus ini merupakan tulang yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang berbentuk segitiga dengan bagian atas juga yang lebar, dan si os coccygeus ini dia bisa terdorong ke belakang, yakni tepatnya pada saat proses melahirkan yang awalnya seperti ini, dia akan terdorong ke belakang sepanjang 1-2 cm sehingga dapat memperluas jalan lahir.
Baik, setelah kita membahas mengenai pelvis mayor atau panggul besar, sekarang kita akan membahas mengenai pelvis minor atau panggul kecil. Nah, panggul kecil atau pelvis minor ini merupakan tempat alat reproduksi wanita yang akan membentuk jalan lahir. Pelvis minor ini terdiri atas 4 buah bidang, yaitu ada yang namanya pintu atas panggul atau inlet, dan bidang luas panggul, bidang sempit panggul, di mana bidang luas dan bidang sempit panggul ini akan membentuk yang namanya pintu tengah panggul atau midlet, serta pintu bawah panggul atau outlet. Yang pertama ada pintu atas panggul atau inlet. Nah, pintu atas panggul ini dibentuk oleh promontorium, sayap osakrum kiri dan kanan, artikulasio sacroiliaca kiri dan kanan, linea terminalis kiri dan kanan, ramus superior os pubis kanan dan kiri, serta pinggir atas dari simfisis pubis. Selanjutnya, bidang luas panggul nih, sebelah sini ya. Bidang luas panggul ini dibentuk oleh pertengahan simfisis nih. Pertengahan simfisis ke pertengahan acetabulum. Acetabulum itu kan yang di sebelah sini. Nih. Jadi karena dia bidang, ini ya acetabulumnya, karena dia bidang, jadi kita pakai yang di tengahnya nih. Pertengahan simfisis ke pertengahan acetabulum nih, sebelah sini, menuju pertemuan os sacrum 2 dan 3. Ini kan os sacrum. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Berarti kan di pertengahan antara os sacrum 2 dan 3, berarti dia di sini. Nah, itu adalah bidang luas panggul dari pertengahan os sacrum 2 dan 3, pertengahan acetabulum menuju ke pertengahan simfisis. Selanjutnya bidang sempit panggul. Nah, bidang sempit panggul ini dibentuk oleh tepi bawah simfisis. Nah, ini dia. Di tepi bawah simfisis menuju kedua spina ischiadica. Spina ischiadica yang tadi. Dari tepi bawah simfisis menuju kedua spina ischiadica, memotong os sacrum setinggi 1-2 cm di atas ujung sacrum. Ini di sini dia. Dari sini ke sini. Itu adalah dari ini ke sini, lalu ke bawah simfisis. Itu adalah bidang sempit panggul. Yang terakhir kita akan membahas pintu bawah panggul atau outlet. Nah, pintu bawah panggul ini berbeda dengan kedua pintu-pintu panggul lainnya, yakni pintu bawah panggul bukanlah merupakan sebuah bidang, melainkan terdiri dari 2 buah segitiga dengan dasar yang sama, yakni tuber osis ischiadicum. Yang ini ya dasarnya. Nah, segitiga tersebut terdiri dari 2 segitiga, yakni segitiga depan dan segitiga belakang. Nah, segitiga depan ini kan dasarnya ada sama, yakni tuber osis ischiadicum. Ini adalah segitiga depan nih, di mana segitiga depan ini membentuk arcus pubis, sedangkan segitiga belakang ini adalah segitiga belakang ya. Dari sini ke sini baru ke sini. Ini seperti ini. Ini adalah segitiga belakang, di mana segitiga belakang ini dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Baik, itu tadi video pembelajaran mengenai anatomi dan fisiologi dari panggul wanita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme persalinan normal. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang mekanisme persalinan normal, perlu kita ketahui bahwa mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerakan pasif dari janin yang pada saat melakukan persalinan, yakni penyesuaian bagian terbawah janin atau kepala janin terhadap sumbu jalan lahir. Nah, ada 7 macam gerakan pasif janin atau 7 macam mekanisme persalinan normal. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai ketujuh mekanisme persalinan normal ini, saya akan mengkonfirmasi jika di sini saya menggunakan posisi punggung kanan,
atau posisi punggung janin berada tepat di sisi kanan saya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan berlanjut ke gerakan yang pertama, yaitu gerakan engagement. Nah, gerakan engagement ini adalah gerakan di mana bagian terendah janin mulai memasuki rongga panggul. Seperti ini. Mulai masuk ke dalam rongga panggul. Nah, pada saat engagement ini ada 3 posisi dari kepala janin, yakni posisi yang pertama, posisi synclitismus. Nah, pada posisi synclitismus ini, bagian terendah janin, yakni di bagian sutura sagittalisnya ini, di sini, itu dia sejajar dengan sumbu jalan lahir. Seperti ini posisinya. Nah, lalu di posisi kepala janin yang kedua pada gerakan engagement, yaitu ada yang namanya asynclitismus anterior, yakni posisi kepala janin berada mendekati promontorium seperti ini, sehingga bagian terbawahnya itu adalah os parietal, nih sebelah sini. Lalu posisi yang ketiga, yakni posisi kepala janin yang mendekati simfisis sehingga tertahan oleh simfisis pubis. Nah, selanjutnya adalah gerakan fleksi, yakni gerakan kepala janin mulai mendekati dada, dagunya mendekati dada. Seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah gerakan fleksi, kita beralih ke gerakan selanjutnya, yakni putaran paksi dalam atau internal rotation. Pada gerakan paksi dalam ini, posisi kepala terbawah janin ini sudah sejajar dengan spina ischiadica di sebelah sini, seperti ini, dan mengalami putaran paksi dalam seperti ini, sehingga kepala janin menghadap ke bawah seperti ini. Selanjutnya adalah gerakan ekstensi atau kepala janin atau bagian terendah dari janin ini sudah mulai berada di luar panggul. Nah, pada gerakan ekstensi ini terjadi yang namanya defleksi, yakni kepala janin mendongak seperti ini, menjauhi dada ya, seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya gerakan putaran paksi luar atau external rotation, di mana pada external rotation ini bagian rendah janin dan juga punggung janin akan kembali ke posisi awal, yakni karena tadi saya menggunakan posisi punggung kanan, maka sekarang juga akan kembali ke posisi semula seperti ini. Dan yang terakhir ada gerakan ekspulsi. Gerakan ekspulsi ini adalah gerakan terakhir dari mekanisme persalinan normal, di mana seluruh bagian tubuh janin sudah mulai keluar, mulai dari kepala, bahu, hingga kaki dan atau tungkai seperti ini. Baik, itu tadi video pembelajaran mengenai anatomi dan fisiologi dari panggul wanita serta mekanisme persalinan normal yang bisa saya bawakan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan akhir kata saya haturkan para santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.